Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 758 ayat 1 dan ayat 3. Jauh Bapa nguruki isi ulaomi ilehon pos niroha diganutiki nang pesi pakaganggu apos seami Jamototon Tuhanmu menjaga ngulumi Jauh Bapa dongangi dina porseai Ibana patuduh Namsi dalanami asa marolo polo di ujung mai ibana dodongan luang nang sogoti. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 14 yang berkata demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, seruan Tuhan Allah menyentak hati umat Israel yang sedang patah semangat karena penderitaan yang menimpa hidup mereka, dan karena mereka menganggap diri sebagai pribadi dan bangsa yang tidak berdaya lagi. Itu sebabnya mereka diibaratkan kepada cacing yang tidak mempunyai gigi, untuk menunjukkan bangsa yang tidak berdaya lagi. Begitulah keadaan mereka pada saat itu jemaat Tuhan. Sebab mereka sungguh merasakan penderitaan dan tekanan batin yang sangat berat karena perbuatan bangsa Babel yang telah melumpuhkan kekuatan bangsa mereka. Kota mereka hancur, yaitu Yerusalem. Dan hidup mereka menjadi kacau balau di saat bangsa Babel berhasil mengalahkan mereka. Kota mereka dihancurkan dan mereka dibawa ke Babel dengan status sebagai tawanan perang, sebagai buangan dan menjadi orang asing di Babel. Dengan keadaan yang hancur seperti itu, tentulah mereka menjadi patah semangat dan menjadi pesimis untuk dapat bangkit kembali dari keterpurukannya, untuk bisa pulih kembali dari kehancuran hidupnya. Karena mereka merasa diri mereka lemah dan tidak berdaya lagi untuk mengalahkan kekuatan musuhnya.
Sehingga dengan melihat keadaan yang demikian, maka mereka menjadi pesimis untuk dapat pulih kembali, dan mereka tidak memiliki harapan lagi untuk bisa selamat. Tetapi jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi terpuruknya hidup mereka, melemahnya kekuatan mereka terhadap musuh, terdengarlah kepada mereka suara Tuhan Allah dengan berkata, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, lewat ucapan ilahi ini, Allah mengatakan kepada umat Yehuda supaya tidak khawatir tentang pemulihan hidup mereka. Sebab sebagai pencipta dan penentu segala sesuatu, Tuhan Allah berkuasa untuk memulihkan keadaan hidup mereka. Dan Tuhan Allah berkata kepada mereka bahwa Dia sebagai Allah akan hadir ke tengah-tengah mereka untuk menopang, untuk membentengi dan untuk menolong, supaya keadaan hidup mereka pulih kembali. Dan Tuhan sanggup untuk mengerjakannya oleh kuasa yang ada padanya, yaitu kuasa yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Allah Israel yang dulu, yang disebut dalam nats renungan hari ini, Dia jugalah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya, baik itu tentang kasih maupun tentang kuasanya yang mengatasi segala kuasa. Semuanya itu tidak berubah. Dia yang berkuasa pada zaman dulu, Dia jugalah Tuhan yang berkuasa pada zaman kita sekarang dan di atas segala zaman. Jadi di zaman sekarang ini pun kita tidak perlu takut terhadap badai kehidupan. Mau se-ekstrim apapun badai kehidupan yang menerpa hidup kita, Tuhan Allah sanggup untuk menolong dan untuk menyelamatkan kita. Tuhan Allah yang telah menyelamatkan umatnya Israel itu, Dia jugalah Allah kita yang pasti sanggup untuk menyelamatkan kita dari segala tantangan, dari segala kesesakan hidup, dan dari tangan musuh kita. Dia Allah yang berjanji untuk menyelamatkan umat Israel dari tangan musuh dan berjanji untuk membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dia jugalah Allah yang berjanji kepada kita saat ini bahwa Dialah Tuhan Allah yang telah mengalahkan musuh kita, yaitu maut, kematian yang kekal, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita takut kepada maut atau kepada kematian yang kekal itu, karena Tuhan telah berjanji untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kemudian, demikian juga tentang hidup kita selama masih kita di dunia ini. Setiap persoalan kehidupan dan tantangan yang datang dari orang lain kepada kita, semuanya itu akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu menolong serta menyelamatkan kita. Tuhan Allah telah berfirman dengan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita selalu hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan, serta memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan dengan yakin percaya serta berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, yang selalu terbuka hati untuk menyelamatkan kita. Sebab kedatangannya ke tengah-tengah kehidupan kita berperan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Begitu juga jemaat Tuhan yang terkasih, Dia datang ke tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan
penghiburan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bertujuan untuk menjadi penyelamat bagi kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita berserah diri kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan hidup dan sebesar apapun ancaman musuh kita, janganlah pernah kita takut. Sebab apabila kita hidup bersama dengan Tuhan dan berserah diri kepadanya, niscaya kita akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang selalu menyertai dan melindungi hidup kami, serta memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat firman yang kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Berikanlah kepada kami hati yang percaya kepada kuasa-Mu ya Bapa, kuasa-Mu yang sanggup untuk menyelamatkan dan untuk memulihkan kehidupan kami kembali, supaya kami tidak khawatir dan takut terhadap segala persoalan hidup dan terhadap segala ancaman musuh-musuh kami, agar kami tidak khawatir tentang kepulihan dari keterpurukan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya kepadamu ya Bapa. Kami berlindung di bawah sayap-Mu yang penuh dengan kuasa. Lindungilah kami ya Tuhan, belalah kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami memohon uluran tangan-Mu ya Bapa, karena oleh iman percaya kami meyakini kuasa-Mu sungguh luar biasa, satu-satunya kuasa yang bisa memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit saat ini. Ya Bapa, berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima. Berkatilah Tuhan perawatan, berkatilah pengobatan, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu membawa kesembuhan kepada mereka. Kasihani mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas sukacita yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu selama ini di dalam perjalanan hidup mereka, hingga pada saat ini mereka Tuhan dalam keadaan sehat. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau berkenan untuk selalu menjagai, melindungi dan memberkati hidup mereka di hari, di tahun yang baru yang Engkau tambahkan untuk mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau yang menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup yang sedang kami alami. Tolong kami Tuhan, bebaskan kami dari segala kesesakan hidup yang menekan kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk melakukan segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan satu hari ini. Biarlah semua berada di dalam pengawasan kuasa Tuhan, sehingga setiap pekerjaan dan usaha kami akan membuahkan hasil yang baik, dan kami bisa bekerja dengan selamat oleh pengawasan kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, lindungi anak-anak kami, berkati mereka, berkati saudara-saudara kami, berkati semua umat jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.